dia kita hari ini bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Hari ini seperti biasanya ditemani oleh Dani di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ini ada pasangan suami istri. Ini kayaknya baru pertama kalinya ya dia datang ke studio Rumpi. Ada Pongki Barata dan Sofi Navita. Mana kamera? Oh itu. Seru deh pokoknya nanti kita akan bongkar pasangan yang sudah berapa kali 23 tahun kalian ya perjalanan pernikahan. Hampir 24. Masya Allah. Nanti kita akan tanya-tanya. Tapi kalau biasanya kan kita ke pojokan dulu ya. Membahas apa sih yang lagi rame di luar sana yang menarik perhatian publik. Menarik perhatian pro dan kontra dari netizen untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi gimana kalau kita langsung saja menuju ke bintang tamu? Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Udah, nggak usah. Tuman mas, saya udah lama nggak ada di TV lagi. Kemana nih? Kita sini terus. Oh sini Kak Rose. Ini kalau MC diambil dulu mic-nya dan nanti. Silakan karena udah nggak pakai mic lagi. Sekarang kita akan duduk di sini ya. Nanti kita Dipisahkan oleh Kak Rose. kita pisahkan dulu untuk sejenak karena mereka berdua yang sudah hampir 24 tahun menikah ini akan kita masukkan ke dalam ruang gelar perkara. Astaga. Ketawanya gitu. Saya kalau friend, Bukan itu. Di sini kita kasih kesempatan untuk kalian. Mungkin ada yang masih ingin disampaikan ke pasangannya misalnya. Manggilnya apa sih? Boleh mundur nggak? Sayang, darling. Panggilannya apa? Seminggu ini lagi. dia manggil aku nama kecilku, Pepi. Aku manggil dia Bapi. Tapi seminggu ini saya panggil dia darling biar dia marah aja. Darling. Terus gue jawab gini, Pong kayak lo. Kayak misalnya, darling, stop kebiasaan ini. Sayang, kurang-kurangin. stop ya. Oke. Pepi aja, Pepi. Kita mulai dari sekarang. Siapa yang duluan? Ibu duluan boleh? Oh iya. Bapi, stop dong ngasih aku uang jajan tiap hari. Sekalinya berhenti aku bingung. Nunggu seminggu Pinter. kan Bapi tiap hari Cerdas. kamu ngasihnya. Tunggu, saya mikir ya. Jangan sampai salah nih nyawa taruhannya. Hei, cepat. Pepi. Stop nyuruh aku ngatur-ngatur jemuran. Aku tahu kok cara ngatur jemuran itu gimana. Enggak, orang kamu kalau nggak jemur bau lalu semuanya. Oh, ada aturannya ya, Bu? Ada. Oke. Dia punya urutan gitu. Oh. Bapi stop dong ngupil-ngupil depan orang, aku kan malu. Gak pernah. Lagian kalau masuk sampai dalam tuh kumannya kemana-mana. Pepi, stop dong ngajak ngobrol aku pas aku udah ngantuk. Aku tuh mau tidur. Kamu ngobrol terus, kan bingung aku. Kamu juga stop dong kalau udah waktunya tidur lupa ngambilin aku air. Aku kan udah menjelang perimeno gitu kan suka tengah malam tenggorokannya kering. Pepi, stop dong minta potong rambut pendek. Aku punya rambut panjang. Baru potong yang dia kasih nih. Biasanya nggak boleh. Iya. Di sini nggak boleh. Ini hadiah lah buat dia pusing kuliah katanya. Pengen potong rambut ya sudah hari ini boleh kali ini. Oh, jadi paling pendek hanya bolehnya segini aja. Ini prestasi nih. Tapi sebenarnya saya kenal dia juga pendek kok rambutnya dulu. Iya dulu kan. Dulu Ya, pendek. Tapi dia suruh panjang. Oh gitu. Terus demi cinta mau ya Bu panjang ya. Iya kayaknya kemarin dia udah pusing kali ngeliat gue ngomel mulu kan. Gara-gara rambut panjang. Gara-gara panas, aduh pusing, ini gitu. Kalau tadi kan kita buka dengan mereka nyanyi duet ya. Mereka juga punya konten kan kalian berdua ya. Sofi, Pongki, Sunset, Singelong. Singalong. Iya, dan ada beberapa single duet yang kalian rilis. Ada. Oh, coba kita lihat seperti apa beberapa di antaranya berikut ini. Nah, Sofi kan MC presenter, iya kan? Bapak yang penyanyi musisi, iya. Terus ini kan belajar nyanyi. Bapak nggak belajar nge-MC juga? Kesempatan itu pernah datang, tapi saya nggak pernah mau terusin ya karena nggak nyaman juga. Dia cuma terima job disuruh Kalau- MC kalau pasangannya saya. Sofi. Oh, dia bingung baca cue card Iya, di gimana. briefing juga ada yang di briefing. Nanti dia ngasih tahu ke saya. Kamu harus ini Ya, ada. pakai bahasa bayi ke saya. Karena kalau nggak ngerti dia kayak susah banget sih maksudnya apa sih harus begini begitu. Nggak, tapi aku taunya kamu adalah presenter. Iya, Tiba-tiba kamu mulai aktif tuh nyanyinya. Aku lihat kan iya. gitu ya. Aku sampai gini. Ini dia kebebanan nggak ya kan soalnya. Oh, suaminya penyanyi dan pencipta lagu dia sering gitu. mengkoreksi-koreksi gitu nggak? Enggak Berani ya. Nggak, dia perlu nyanyi untuk MC lengkapnya. menenangkan jiwa dan batinnya sih kalau dia. Kalau MC pekerjaan ya. Kalau nyanyi itu bagian dari output dan outlet gitu ya. Ya betul nggak? Coba. Iya betul. Biar keluarga tahu. Mengekspresikan diri. Mengekspresikan diri. Ekspresikan diri. Itu mana kan kayak orang Batak tuh harus bisa nyanyi gitu kan. Ya. Oh itu iya kalau itu. Oh, itu ya. Tapi dia lebih tajam ya untuk misalkan pecah suara gitu dia Oh, harmonisasinya bagus. tajam sekali ya.
bertiga dengan adiknya, baik dengan saya juga dia langsung bisa tuh masuk. Jadi saya tuh tenang aja sama Malah biasanya kan tadi lu bilang kebebanan nggak? Malah kayaknya dia kebebanan kalau gue gini. iya. Fales itu nggak di situ soalnya gitu. Karena Kepis kebawaan ini sih. Batak. Sense pitch-nya lebih bagus ya. Iya. Misalnya Batak tuh langsung bang. Ini nggak ada single duet yang dikeluarin lagi nih, dirilis? Masih disimpan ya, nggak tahu waktunya sih. Oh, Apalagi zaman sekarang semuanya kan di konten ya, jadi kan mikirnya panjang gitu loh. udah siap nih tadi aja pas nyanyi, tolong dia video buat konten nih. Konten baru bayar. Konten baru banget. Konten baru. Coba kita lihat postingan Pongki ya di anniversary yang ke-23, coba kita lihat. 23 tahun melewati irama dunia yang kadang naik, kadang turun. Tapi Tuhan Yesus memegang tangan kami dan menjaga kami. Love you, Bu. Mari lanjutkan perjalanan iya. ke depan. Happy wedding anniversary. Bisa aku nulis gitu ya? Iya, ini kamu yang nulis apa? Saya pakai AI. Gue malah lupa posting. Hah? Ya itu. Maksudnya yang untuk publik gue lupa membuat sebuah foto dan the sweet and the bread. Tapi di rumah inget kan? Ya ingat. Beda sih, kalau istri lupa posting itu suami bisa maklum. Kalau suami lupa posting istri marah. Jadi ini posting dalam rangka takut ya. Ya, Jadi saya gonjang-ganjing. nggak pernah mikir gitu kok. Tapi memang ya gimana ya, bentuk penghargaan kan. Kalau dia memang salah satu dia bisa rasakan penghargaannya tuh kalau disampaikan gitu loh. Nggak bisa diem kita itu. Nggak bisa pakai Oh, love language-nya Love language-nya adalah harus ngomong. Iya. words of affirmation. Oh, oke. Nah, ini kan sudah 23 tahun gitu ya. Dan awal-awal kan kamu katanya Bapak tuh dulu ngapain? Udah siap belum kawin sama musisi? Tapi iya. ternyata udah 23 tahun. Iya. Gimana jadi suka dukanya nikah dengan seorang musisi, Bu? Suka dukanya ya masih sama dengan yang dulu. Jadi Nggak ada bedanya? Nggak ada bedanya. Oke. Maksudnya masih tebak-tebak buah manggis. Oh, sampai sekarang? Kapan kita punya penghasilan yang lebih bisa invest? Kapan kita harus irit-irit karena musim sedang Apa yang down? angin tidak pada kita gitu, kayak gitu-gitu sih. Masih Itu kok. aja. Masih. Kan dan juga kan culture-nya beda. Satu Jawa, satu Batak. Itu di awal-awal pernikahan masih sempat menjadi Dia ngaku Venezuela loh, by the way. Saya tuh merasa mirip bule, saya tuh merasa ya. Belum Ini tentu merasa sih, Venezuela tuh saya kan. tidak terlalu Fun ini fact ya, nggak Jawa-Jawa banget gitu ya. Tapi kalau bicara tadi ya masalah menikah dengan musisi ya, bahwa saya juga tidak menyangka bahwa saya bisa menghidupi 3 orang di rumah, 4 termasuk saya, bahkan sampai kuliah. Nama sama anjing-anjing kita. Ya ternyata memang sebuah profesi yang ditekuni dan serius dan kita harus adaptasi. Kata kunci itu adaptasi. Terutama waktu pandemi kemarin, saya berusaha adaptasi dengan teknologi digital dan akhirnya bisa ya selamat kita semua satu keluarga gitu. Jadi Memang adaptasi. bukan pekerjaan yang mewah kayak trading atau apa ya, tapi kalau dibilang kami ini 100% musik, hidup dari musik. Ya. Ya. Seni lah ya. Seni. Ya buku, ya Buku, musik. di dalamnya Lukis termasuk. aja yang belum kayaknya. Lukis belum. Jadi itu tantangannya ya, bukan kan biasanya orang bilang kalau nyanyi sama vokalis, anak band itu godaan fans-fansnya, grupis-grupisnya itu juga menjadi tantangan. Ada juga nggak seperti itu? Enggak sih kalau dia kayaknya. Ada sebenarnya, harus saya akui, saya buka di sini sekarang ya, teman-teman. Dia ini kalahnya sama gitar. Oh iya kalau gitar ya. Kesannya Iya, jadi- lebih sering dielus-elus gitarnya ya. Ya ada waktu saya buat gitar lah. Iya, dia pasti pagi-pagi bangun udah ngelap-ngelapin gitarnya. Sebenarnya gue nggak apa-apa, asal lu jangan lupa tuh jemuran tolongin gue ya. Gitu. Nggak, itu aku penasaran sama jemuran tadi loh. Itu gimana caranya supaya jemuran nggak apek tuh apa sih kuncinya, Bu? Jadi kan kalau bapak-bapak tuh ya ngejemur tuh main plek, plek gitu kan. Sementara kan kalau ibu-ibu kan kita pikirin nih presisinya supaya dia kering sampai ke ketek-ketek tuh harus Oh, kering iya, kan. iya. Jadi taruhlah di hanger gitu, digantung Dengan gitu doang. posisi yang Dengan posisi menurut yang kamu, ya jadi tipis-tipis semua gitu loh. Jangan ada tipis tebal. Dia kan masuknya alur angin tuh repot. Itu Warnanya diatur, coba. Enggak dong warna. Oh, enggak ya. Arsitektur lewatnya angin. Apa tuh teman-teman Iya, arsitek iya, pasti iya. tahu. Sementara prinsip saya, matahari ada, gantungan ada, dijemur aja udah, pasti kena. Tapi ibu, gimana bu? Kan suka ada yang bawa apa di sini gitu loh gue. Aku ya, selama aku tahu Sofi Navita tuh emang orangnya adalah orang yang perfeksionis banget. Gitu nggak sih kamu emang? Enggak, maksudnya aku perfeksionis. Dia punya standar yang membuat dia nyaman kalau standar itu tercapai. Ya begitu, tapi ya itu kan bukan hal yang salah ya. Enggak sih, nggak apa-apa. Iya, memang ya saya juga justru belajar ya. Ternyata di luar standar dunia yang saya kenal, loh ada yang lebih tuh ternyata dan ini better gitu. Gitu dan itu membantu saya. Jadi misalkan
menata ruang gitu ya. Ya kan harus diperhatikan alur angin sama lewat sehingga orang duduk Energi gitu ya. nggak kepikiran. Sebenarnya bukan perfeksionis. Apa tuh? Aku tipe yang kalau disuruh kerjain apa pasti kalau ada levelnya excellence, gue pilih itu. Harus dikejar excellence-nya. Iya, tapi excellence itu tidak berarti harus perfect gitu. Thank you. Oh, oke. Ya, tidak selalu harus perfect. Excellent itu tidak selalu harus perfect. Oke. Iya. Ini ada, nih 23 tahun pernikahan, ini ada satu artikel yang kamu juga tulis dalam buku ya, alami depresi. Sofi pisah kamar dengan Pongki dan kamu cerita di situ kamu pisah kamar karena kamu ingin puas nangis. Iya, sebenarnya bukan pisah kamar ya, sebenarnya belakang-belakangan. Pisah kamar nih maksudnya pas misalnya tidur siang atau apa, aku butuh space sendiri aja gitu. Jadi memang kadang-kadang ketika kita merasa tenggelam dalam satu masalah emosi yang kayaknya kita nggak nemuin caranya, lalu kita belum menemukan cara mengkomunikasikannya dengan suami, dengan pasangan, pasti butuh space sendiri sih. Iya. Apalagi perempuan ya, dengan 3 hormon kita yang naik turun itu. Jadi ya emang bener butuh space buat nangis. Karena kalau nangis, yang ada suami panik. Ada apa? Ntar dulu, jangan langsung pengen diberesin. Ini loh, gue menjabarkannya aja A sampai Z belum selesai gitu. Apa nih mesti dicari dulu? Ya harus kita cari dulu. Dia pernah email saya. Oh pernah? Satu rumah, satu kasur, dia email. Saking susah merunutkan daripada ngomong, oke gini, nanti. Loh kok kamu gitu? Nah kan susah. Jadi lebih baik email, terus aku bilang, terus abis itu gue WhatsApp. Baca ya, aku email. Jadi lebih terstruktur gitu. Menurut dia begitu adalah cara terbaik untuk dia menjabarkan pikirannya yang ruwet saat itu gitu. Kalau udah berantem yang serius banget ya, tapi kalau berantem yang normal Biasa aja sih ngomong aja langsung gitu ya. Tapi itu lebih membantu ya ternyata, ditulis dulu. Ternyata malah jadi cair. Jadi dia punya waktu untuk tidak bereaksi, respon aja nggak bisa kan, orangnya nggak ada, dia harus baca sampai habis kan. Terus habis itu kan dia kayak, masa baca lagi pasti gitu. Sehingga menurut aku itu the art of arguing yang untuk kami Lebih works. lebih cocok. Gitu. Tapi untungnya adalah Bapak orangnya membaca ya, karena kadang-kadang ada orang yang nggak suka baca juga. Iya benar juga. Iya kan? Iya. Sebenarnya membacanya tuh standar skill lah ya. Meresponnya itu yang lebih penting. Meresponnya. Meresponnya, karena meresponnya itu perlu pengalaman, perlu kebijaksanaan. Ini se-urgent apa direspon. Kadang ada loh yang nggak perlu direspon sebenarnya. Iya. Dia cuma pengen ngomong aja kan. Ngomong, pengen Nggak perlu cerita. direspon. Ada yang perlu direspon, ada yang responnya sekarang atau besok. Nah itu perlu skill sebenarnya. Skillnya gimana caranya? Nanya atau meraba-raba? Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa situasi yang dia alami itu bukan situasiku. Tapi saya terlibat dan saya ada urgensi nggak untuk membantu itu. Oke. Dalam konteks suami istri, saya punya dorongan untuk menyelesaikan apapun problem dia. Nah ini yang harus ditahan. Belum tentu dia minta solusi. Oke. Gitu. Jadi si solusi ini kadang datang kalau dianya sudah calm atau sayanya sudah mengerti poin utama dari yang dia sampaikan. Kadang-kadang ngasih solusi itu karena pengen cepet belok gitu, yang dia minta apa yang kita kasih apa. Nah jadi perlu kesabaran sih sebenarnya, kesabaran. Sementara kan suami istri itu kan kita masing-masing dalam mahligai pernikahan kan membawa ini kan luka masing-masing pasti ada gitu. Mungkin nggak banyak orang yang seperti dia. Menurut gue sih dia lukanya nggak banyak. Dia datang dari keluarga yang cemara banget, yang kalau pulang kantor bapak makan di rumah siang baru pergi ke kantor lagi. Beda banget sama keluargaku yang gonjang-ganjing halilintar gitu. Sehingga menurutku dia lebih punya space untuk iki foto gitu, walaupun dia nggak tahu itu apa gitu. Tapi dia bisa paham ya bahwa beda gitu, mungkin apa yang dialami itu sesuatu yang mungkin kan beda. Pelan-pelan. Tadinya kan nggak paham ya kamu? Nggak paham, susah lah orang. Dunia di mata saya itu indah gitu loh. Indah semua banget. itu, Emang itu akan. Ini agak lain nih. Semua itu akan membantu saya. Semua itu nggak punya niat jahat gitu loh. Begitu. Misalkan saya mau bisnis sama orang nih, serius nih, dia pasti yang pertama mikirin, ini orang nih maunya apa nih? Kalau saya sih, wah ada orang mau bisnis sama saya, oke, let's go gitu. Dia ntar dulu sabar gitu. Dia punya pikiran itu, saya nggak. Gitu. Hanya berjodoh ya, cocok ya. Iya, oke lah, maksudnya melengkapi, melengkapi yang saya tidak punya gitu. Oke. Tapi di tengah ya, kita pasti masa lalu punya luka-luka, dan kadang-kadang luka-luka itu ke-trigger justru sama pasangan. Iya. Justru orang paling dekat kita itu yang mampu men-trigger. men-trigger. Iya, betul. Kalau boleh tahu apa triggernya dan itu kamu akhirnya sadar bahwa itu bukan dia tapi something yang lebih besar di masa lalu. I can say that easily sekarang karena sudah lewati dan Tuhan sudah pulihkan.
Kerinduan saya memiliki hubungan yang erat dengan ayah. Figur pelindung, figur provider, figur apa ya, guru. Itu menurut saya tidak saya dapatkan. Karena bokap gue keras banget. Sehingga aku juga belajar hidup keras gitu. Jadi sebelum ketemu dia, misalnya pacaran sama siapapun dulu, ya putusnya pasti karena aku keras. Kayak, lo nggak masuk standar gue, lo nggak ngerti, udah nggak usah. Nggak ngerti. Kamu ngerasa tidak dimengerti. Tidak dimengerti. Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang kamu anggap, kamu nggak ngerti aku, itu men-trigger. Iya, nah itu kan kalau langsung pakai tameng itu kan akan terjadi keributan-keributan baru daripada kalimatnya diubah menjadi kenapa ya? Aku tuh kalau ngapa-ngapain selalu merasa orang nggak paham aku gitu. Nah itu mungkin akan lebih mengundang satu diskusi daripada kamu nggak ngerti aku. Iya. Ya, itu butuh waktu ya dalam. Dan itu kan merenung sendiri sampai akhirnya menemukan bahwa itu kuncinya. Oh ya. Sampai akhirnya kan kalau baca buku aku kan akhirnya baikan sama papa sebelum dia meninggal dan itu adalah the best feeling ever karena dalam keadaan beliau udah Alzheimer, Parkinson dan segala macam itu lucu sih. Tiba-tiba bisa ngomong, yang tadinya udah nggak bisa ngomong. Terus aku dipeluk lama banget. Seumur umur tuh waktu itu aku masih umur 40 ya. Ini kita bicara 10 tahun yang lalu. Aku sampai nggak mau dilepas pelukannya sama ayahku. Aku bilang ini yang aku tunggu bertahun-tahun. Halo, kenapa nggak ada yang ngerti gitu. Nah begitu itu sudah bisa terjadi, terus aku udah dibelai-belai dan satu kata dari papaku yang nggak pernah aku dengar, Inang, aku minta maaf ya. Kalau memang saya banyak salah sebagai bapakmu, kita mulai lagi dari nol. Dari situ itu kayak langsung hubungan aku sama dia juga langsung, dia juga ngelihat soalnya kan, mengerti. Terus aku juga, I got it already. Aku nggak akan tuntut kamu lagi. Selama ini aku salah. Kamu bukan ayahku, kamu suamiku. Gitu. Itu. Untung aku sabar ya. Thank you untuk Langsung muji sharing diri ini. sendiri, Karena ya. banyak orang yang pasangan itu adalah orang yang men-trigger luka masalah. Karena Perlu- kita pikir masalahnya adalah karena pasangan. Perlu 3 buku dan 2 anak dan 4 anjing. Ada yang mati. Jadi perjalanannya memang panjang. Perlu keberanian untuk dia ini gini. Dia menganggap itu masalah ya. Beberapa orang kabur. Iya. Tapi Sofi memilih aku maju terus mau lihat nih ujungnya sampai apa dan akarnya di mana. Itu yang susah. Ya, tapi kan maju dengan luka-luka itu Maju kan dengan berat. luka-luka. Kasihan sekitar gue sebenarnya kalau boleh jujur. Iya. Bahwasannya mereka sabar itu Tuhan aja Termasuk sih. anak-anak. Iya. Termasuk ya anak-anak tahu nggak tahu ya waktu itu kan masih kecil. Sekarang tahu. Ya sekarang tahu karena aku jelasin waktu dulu tuh gini. So one day in your life kamu kalau ketemu orang yang jadi pasanganmu bla 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 blu blu blu. Cari Coba akar masalah. Step back, iya. Step back. Oke, baiklah. Sekarang kalau gitu mereka sudah siap, kita dudukan ke kursi selanjutnya, ya kursi fitnah atau fakta. Silahkan. Oh, beda kursi. Beda Acara kursi. banyak kursinya ya. Biar Acaranya pindah-pindah. acaranya satu, kursinya berapa banyak nih? Kursinya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ya kan? Dinamis sekali. Di sini aku akan membacakan pertanyaan dan kalian harus menjawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau Jawabnya bareng. enggak, satu-satu. Enggak pegang. Kayak mau naik korak-korak. Bangkit, fitnah atau fakta? Walaupun kamu itu terkenal sebagai pencipta lagu handal untuk musisi-musisi, tapi saat kamu ciptain lagu untuk dirimu sendiri dan kamu nyanyiin sendiri dan harus promo sendiri, itu kamu merasa susah banget meledaknya, fitnah atau fakta? Fakta dong, dengerin semua kalian, fakta. Ada rasa apa? Ya susah, kan seumur hidup waktu itu industri aku dibesarkan oleh label, perusahaan rekaman, semuanya diservis. Sekarang semua yang label itu adalah aku juga, Betul. adalah kami juga. Betul. Jadi kita harus lakukan semua sendiri. Tapi nggak apa-apa, itu semua adalah bagian dari adaptasi. Kuncinya adalah Adaptasi. adaptasi. Termasuk pernikahan ya? Ya. Ya. Kuncinya juga adaptasi. Ya. Yang berikut Sofi. Fitnah atau fakta? Kamu menyibukkan diri lagi untuk ambil S2 sebenarnya karena sudah memasuki masa-masa kesepian. Anak-anak udah mulai besar dan udah mulai jauh. Padahal ngejalanin S2 sambil kerja itu ya cari PR banget. Fitnah atau fakta? Fakta. Iya. Fakta yang
fakta yang nggak fitnah. Ya benar-benar fakta benar-benar nggak ada fitnahnya. Iya. Karena emang setelah anak-anak udah besar, udah kuliah, kan anak-anak dari kecil homeschool ya. Jadi aku harus terjun, makanya aku ngilang. Tapi sekarang mereka udah yang satu udah skripsi, yang satu kuliah. Aku berpikir waktunya aku mengupgrade diri lah. Jadi aku kuliah lagi. Dan benar kan S2. kamu sudah mengalami fase-fase emptiness syndrome itu? Empty nest, ya sarang kosong ya. Udah. Kalau ini kan perempuan kita sering ngomongnya ya. Iya. Kalau bapak juga ngerasain kayak gitu nggak sih? Ada tuh. Saya gimana emptiness. ibu aja lah bu. Saya nggak tahu istilah pusing kan. Dibilang saya tuh menganggap dunia tuh baik-baik saja. Buat dia tuh dunia tuh la 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 la. Ya, begini lah gitu ya. Ya. Oh, pantesan cocok emang betul-betul melengkapi Iya, ada ya. monyet-monyet berterbangan. Kalau di dunia ibu tuh Kalau dunia saya monyet-monyetnya ngebakar-bakarin gedung. chaos ya. Lanjut, Pongki, fitnah atau fakta? Nah, Kamu udah bilang ke anak-anak, warisan yang akan kamu kasih bukan rumah tanah yang banyak, tapi gitar-gitar mahal. Yang sekarang pun anak bahkan tidak boleh menyentuhnya. Fitnah atau fakta? setengah fakta. Setengah fakta. Karena lebih enak nyebutnya setengah fakta daripada setengah fitnah ya. Saya tidak ingin ada orang memfitnah saya soalnya. Setengah fakta karena saya mengajarkan mereka banyak hal, termasuk little bit of finance, little bit of copyright IP ya, intellectual IP. property. Jadi lebih ke ilmunya. Kalau gitar-gitar itu saya cuma bilang ke mereka bahwa ada gitar yang nanti kalau saya nggak ada boleh dijual, tapi yang ini tolong kalian hati-hati jualnya karena ini nilainya tinggi. Nah ini kalau mau jual ini nanti kalau kamu nggak bisa tanya saya, bisa tanya sama Om Baim, sama teman saya ada satu lagi punya toko gitar. Hanya mereka yang boleh memvalidasi ini harganya berapa gitu. Jadi itu bagian dari. Tapi menurut saya yang terpenting adalah saya mewarisi bagaimana mereka memahami secara dasar dunia finance dan dunia properti sebenarnya. Dunia finance dan properti. Iya, misalkan memahami sebenarnya contoh yang paling jarang dibahas ketika sekolah adalah sebenarnya uang itu apa gitu kan. Uang itu alat tukar, tapi kenapa kita selalu kayak gitu-gitulah. Jadi filosofi uang. Filosofinya, iya. Filo gue. Oke, berikut fitnah atau fakta? Pongki. Arya Wahab dipilih jadi vokalis The Dance Company karena menurut para istri dialah yang paling ganteng. Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Ruang Binus. Oke, kembali lagi kita untuk menjawab pertanyaan tadi sempat menggantung pertanyaan, aku ulang lagi ya. Ini buat Pongki atau buat ibu nih sebenarnya? Kayaknya ibu deh. Ibu, fitnah atau fakta? Arya Wahab dipilih jadi vokalis The Dance Company karena menurut para istri alias ibu-ibunya adalah karena dialah yang paling ganteng sehingga paling menjual kalau dia yang ada di tengah. Fitnah atau fakta? Fakta. Iya dia. Ibu ya? Berarti pertanyaannya ke ibu dong ya? Bahwa betulkah para istri memilih? Itu aja yang jadi yang terlihat di depan, Iya. yang jadi vokalis karena Iya. paling ganteng. Iya, iya betul. Ringan banget ya. Tapi iya kok. Iya. Dan lucunya saya setuju. Iya. Kok lucunya? Iya, karena Semua setuju, yang dua lain setuju ya? Setuju semua. setuju karena waktu itu kita udah mikir adaptasi kan pindah segmen nih. Jadi yang segmen umur kita harus suka sama lo nih yo gitu. Tapi yang anak-anak muda ini juga harus suka sama lo yo gitu. Yang paling masuk mukanya lo yo. Karena kan masih gitu Iya. ya. Itu bapak-bapaknya juga, oh si Arya, oh oke, gitu udah nggak ada masalah gitu. Ya oke deh. Semudah Semudah itu. papa nggak pulang gitu. Oke Bu, nanti kita akan ngobrol lagi ya. Ya. Kita berikut ke bintang tamu selanjutnya. Ini adalah bapak dan anak. Ini anaknya kemarin itu baru menang lomba debat. Pokoknya mau dikirim keluar deh. Cuman uniknya adalah ini anak waktu lomba itu nggak bilang sama orang tuanya. Pokoknya pulang-pulang bawa medali aja. Keren banget sih. Ada Umar Syarif dan Salim. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Dengan Umar dan juga Salim, kembar loh. Ini anak kembar ya. Dan medali-medalinya dari apa sih istilahnya tuh? Lombanya. Lombanya Namanya World Scholars Cup. WSC, World Scholars Cup. Cup gitu. Benar kamu katanya waktu kompetisinya kamu nggak bilang kalau hari itu kamu mau kompetisi? Itu tuh sebenarnya seharian tuh aku beneran gak ngabarin apa-apa, gak ngechat apa-apa. Soalnya di situ tuh emang lagi enjoy banget. Suasananya tuh seru acaranya. Jadi kayak beneran gak apa-apa. Tiba-tiba pas pulang baru ingat, oh iya ntar dijemput juga sama orang tua. Harus ngechat juga akhirnya. Harus bilang, aku tadi habis kompetisi gitu ya. Iya. Tapi kan ini adalah sebuah kompetisi yang persiapannya panjang ya. Tahu dong berarti Lu Umar? tahu, sebenarnya pas hari itu tuh aku sama Kori ngechat, Bang gimana, Bang gimana. Oh, nggak ada kabar. Dia nggak ada kabar, dia cuma balas selfie gitu sama temennya lagi.
ngapain kamu di panggung gitu. Itu udah nggak jawab lagi tuh. Sampai aku jemput nih datang yang hari kedua kan itu kan. Aku ngelihat anak-anak yang lain turun pada bawa medali, orang tuanya wah pelukan. Aku tungguin. Sejam kagak nongol-nongol ya anak. Wah, ini kemana nih? Terus aku aku diemin aja, aku lihat dari jauh tuh. Nah, ini dia nih baru dia nyariin. Itu udah sepi. Aku sambil videoin, aku sambil nyanyi. Ada anak nyari bapaknya. Kayak gitu, aku ledekin balik. Terus dia langsung ngomong, "Wih, dapet banyak nih gitu. Wih, lolos nih ke global round nih." Wih, gitu. Udah. Aku hasil baru ngabarin Cory abis itu. Jadi ke global round-nya kapan? Iya itu tuh sekitaran Kemarin tuh kita ada Zoom meeting di antara yang maju, yang masuk ke global round. Jadi ada beberapa destinasi itunya negara yang dituju. Pilihannya ya? Ada KL, Thailand, terus, Bangkok, Seoul di Korea Selatan terus. jadi masih milih nih mau Kita kemana? kalau nggak salah sih kemarin timnya maunya ke Danang kan. Danang Vietnam Oh, Vietnam. atau Bangkok. Oh, ini persiapan kamu tuh kayak gimana aja tuh? Berapa kali seminggu latihannya? Enggak, itu kayak dari Februari kali aku udah mulai coaching, coaching rutin sama tim aku. Kita latihan debat, latihan nulis, tapi kita tekanannya di debat sih pas itu. Kita juga belajar, materinya banyak banget untuk ini, untuk lomba ini specifically. Mereka kayak ngasih silabus gitu banyak, kayak ada 15 bab gitu yang kita harus baca. Harus baca. Kenapa kamu pilih ini? Kan ada banyak kegiatan yang bisa kamu pilih, tapi kamu pilihnya ini. Wah, awalnya diajak teman, terus aku lihat wah keren juga nih kalau ikut ya, seru juga. Terus pas aku jalanin ya aku ngerasa nyaman aja jalanin prosesnya, seru apalagi sama teman-teman aku gitu. Ini kan belajar kamu mengutarakan pendapat gitu kan, dan dalam bahasa Inggris. Iya. Oke, sering kamu pakai nggak latihan untuk mengutarakan pendapat ke orang tua? Kalau ke orang tua cerita-cerita gitu, itu pastinya sering. Apalagi orang tua aku tuh kalau cerita tuh dengerin. Oh, didengerin. Oke, bangga banget dong ya Pak ya dengan pencapaian anak. Dan ini juga kamu katanya cita-cita kamu sebenarnya pengen jadi visual effect artist. Iya, jadi itu udah cita-cita aku dari lama sih, karena kayak aku tuh suka nonton YouTube orang bikin efek-efek editan-editan gitu, nyampe ada satu channel yang aku nonton tuh beneran in-depth ngajarin cara bikin efeknya, program yang dipakai apa itu compositing, apa itu color grading. Terus aku jadi tertarik banget sama dunia itu, tapi ya belum sempat mewujudkan aja sih untuk kreasi-kreasi aku itu. Oh, baru mau bikin itu. Atau kuliahnya nanti mau di mana, udah kebayang belum? Nah, kalau kuliah sih maunya di tempat-tempat kayak gitu sih ya, tapi kalau Tempat-tempat kayak gitu. tapi kalau untuk spesifiknya sih sekarang kuliah lebih mengarah ke general teknologi banget sih, belum tahu kalau mau spesifik ke situ. Oke. Nah, dan kamu juga katanya ikut teater juga. Oh iya, ikut. Tapi pengen jadi aktor juga nggak? Aktor di sinetron, film gitu? Kalau ada kesempatannya sih mungkin oke, tapi kalau secara dream itu bukan Dream kamu ya? dream kamu, It's not my dream. tapi kalau ada kesempatannya why not coba. Why not? Oke, ini sekarang karena kamu juga kan belajar teater, kita akan tunjukkan kompilasi aktingnya Gia. Kompilasi aktingnya Gia, dan tolong kamu komentari ya. Boleh. Kita lihat yang berikut ini. Ini apa-apaan sih, keterlaluan banget. Aku nggak suka ya sikap kamu kayak gini. Ya, maafin aku cuma nggak pengen ada orang lain yang bikin masalah. Saya mau sekarang kamu kerja di salah satu divisi, bukan jadi pedagang keliling lagi. Terima kasih buat tawarannya, tapi saya rasa banyak orang lain yang lebih butuh posisi itu. Manda, kenapa sih kamu keras kepala banget? Ya bukannya aku ngerayu kamu karena kamu lagi marah sama aku, tapi ya sekarang kamu udah nggak pantas lagi untuk dagang keliling. Gue berharap ini semua cuma mimpi. Gue berharap apa yang gue tahu antara Roy dan Ineke cuma angan-angan gue doang. Cuma kabar angin yang besok juga hilang. Tapi kenyataannya beda, Win. Kamu pernah lihat nggak sebelumnya? Pernah kali beberapa klip, tapi bukan klip spesifik itu sih. belum pernah Iya. lihat. Terus menurut kamu aktingnya 1-10 berapa kira-kira? Yang sama mama kamu tuh yang akting sama mama. Berapa itu?
Kalau aku sih ngasih 7. 7. Kalau aktingnya mama berapa aktingnya Mama. mama? 9. Oh, mama 8. Oh, judulnya natural ya. Nah, soalnya apa namanya kan, aku menilainya kan bagaimana, soalnya kan aku ngebandinginnya bagaimana bersikap di asli ya. Kalau menurut aku, ayah aku beda banget. Kalau di TV, di screen nama itu, kalau mama marahnya sama aja marahnya. Di screen, nggak di rumah sama. Real itu real marah asli itu. Kalau yang adegan kedua berapa tuh aktingnya? Oh, kalau itu kayaknya juga 7 sih itu. 7. Soalnya Kasih nilai 6 karena sama cewek lain, Bang. 6. Papanya lama minta dikasih 6. ntar bete. Ntar bahas kita di jalan. Oh Oke, iya, kita mau challenge ya. Challenge kalian berdua beradegan ya. Situasinya adalah kamu minta izin untuk boleh tinggal sendiri. Ini setnya di sini Terpisah. aja? Iya, setnya di sini Oke, aja. Kamu di bilang, sini aja, oke. Terus kamu nggak setuju dong. Apa kamu masih udah mau tinggal sendiri di Oke, rumah oke. buat apa gitu ya kan? Kamu pengen hidup mandiri, pengen tinggal sewa apartemen sendiri. Oke. Di usia 17 tahun ya. Oke, 18. Oke. Kita mulai dari sekarang, silakan. Dia, Ya. Babang, kayaknya Babang mau pindah deh. Mau tinggal di Basura kayak kita dulu. Tapi Bang mau sendiri di sana. Tunggu. Apa? Kamu bilang apa? Mau tinggal sendiri. Mau tinggal sendiri, nggak sama mama, nggak sama Gia. Di mana? Tadi di mana? Di Basura, kan kita ada pernah di situ, aku udah tahu tempatnya di sana. Apartemen, Basura. Kamu tuh bisa apa sih? Hah? Apa? Sekarang apa yang udah kamu bikin tuh apa? Di sana aku udah ada komunitas. Tunggu. Jangan pernah potong kalau Gia lagi ngomong. Gia paling nggak suka itu. Ya kan aku juga mau ngomong. Tunggu. Kamu sekarang udah bisa kasih apa ke Gia? menyelesaikan konflik ini. Setelah yang kita selesaikan. Oke, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu adalah kita mau menguji kekompakan semua bintang tamu kita ya. Ini ada bapak anak dan juga ada suami istri. Nah, masing-masing harus menjawab pertanyaanku ini. Oke. Tapi nanti kita akan mengecek apakah jawabannya sama. Jadi misalnya pertanyaan tentang istri, istri juga nulis, suami nulis. Terus kita cek jawabannya sama nggak? Sama juga. Oke, anak nulis, bapak nulis, kita cek bener nggak? Atau sama nggak jawabannya? Nih suami dan ayah harus sama-sama jawab ya. Apa yang biasanya ayah, suami lakukan yang menandakan kalau dia lagi marah? Apa yang? Kalau kamu lagi marah, kamu ngapain? Oh, gampang Kalau sekali. ayah lagi marah nih, ngapain biasanya? Apa yang dia lakukan? Itu adalah sebuah tanda. Apakah banting-banting panci? Tapi belum tentu tunggu, sama tunggu, dia. tunggu. Tapi ini biasanya Ataukah lagi apa tiba-tiba manasin motor, mang gitu kan? laki Gimana banget ya. tuh? Ya. Laki banget. Apa bapak menyulam, Merajut. merajut? Kalau lagi marah. Oke, 1, 2, 3. Bawel, komplain. Oh benar. Komplain itu adalah bawel. Diam. Oh diam. Ketawa bisa juga. Diam. Ketawa bisa juga. Jadi dia diem, terus nanti dia pasang TV nonton film yang lawak-lawak, ketawa-ketawa sendiri. Tapi dia diem enggak. Tapi nggak ngajak ngomong nggak apa Nggak, gitu. nggak. Itu lebih serem ya. Iya, dia serem kalau dia diem. Sama kayak tadi gitu aktingnya. Tadi ketawanya kurang antagonis. Lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi seneng mainnya. Lagi. Apa negara yang menjadi favorit untuk dikunjungi oleh istri, oleh anak? Negara yang paling favorit atau tempat ya boleh juga ya, kota pokoknya itulah. Kalau lagi traveling tuh dia paling suka ke situ lagi, ke situ lagi. Ini mah gampang. Gampang. 1, 2, 3. 1. Itu juga kan. Aussie. Ih, semuanya Australia. Ya ampun. Bisa kali ini liburan bareng. Boleh kita Bang nebeng Bang yuk.
Baru gua mau nebeng. Keduluan. Oh, dari Bali juga deket soalnya ya. Iya. Oh, oke. Baik. Apa yang kalian lakukan biasanya di Australia itu ngapain aja? Biasa kasih makan koala. Itu aja udah seneng ya. Iya, ngecek kanguru, teman-teman gua kanguru gitu. Halo, apa kabar? Kang Guru, apa kabar Kang ya? Oke, yang berikut terakhir. Sebutkan apa yang terakhir itu membuat suami ayah stres. Hal terakhir yang bikin suami stres. Hal terakhir Oh, yang dia bikin jarang kamu stres stres. lagi. Mah, dia jangan stres. Yang terakhir aja, yang Yang terakhir. terakhir. Kode. Apa kayak Lucu ini. Apa dong? Gak apa-apa, ayo lagi. apa ya? Dunia itu indah, brother. Tapi dia dunia indah tapi bisa stres. Nah, itu kan menjadi menarik ya. Apa Ya yang ini bisa... lucu, makanya ini lucu jadinya. Oke. Kita ke Terakhir. bapak anak dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oh, kalau telat sekolah, kalau anaknya telat sekolah itu stres. Kesibukan keluarga atau Kesibukan keluarga dia semua emangnya nih urus yang stres dia kalau orang lagi sibuk. Oh, bisa ya. Jadi ayah biasanya sibuk kalau menurut kamu kalau lagi keluarga lagi ribet. Iya, yang paling sibuk pasti Gia. Ayah yang Gia yang paling sibuk. PU. Oh. Pembantu umum. Oke, sekarang kalau suami istri ini kita tunjukkan set. Cicilan rumah, bayar pajak. Soalnya yang terjadinya barengan gimana dong? Itu satu tema ya, yaitu tema Bayar. Masalah bayar. keuangan. Ini mah aku yang lebih marah daripada kamu. Oh, tapi tetap aku stres ini, Bu, Iya, sebenarnya. Iya, stres ngisi-ngisi formnya itu ya. Jual gitar gue nih. Aduh. Kasih tepuk tangan dong buat tamu-tamu kita hari ini. Pongki, Sofi, terima kasih banyak sudah hadir, sudah berbagi ceritanya. Dan terima kasih juga Salim, terima kasih juga Umar sudah berbagi ceritanya. Dan terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Mudah-mudahan ada banyak manfaat, informasi yang baik, yang bermanfaat buat Anda semua. Dan juga terhibur ya dengan kekompakan tamu-tamu saya hari ini. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret. Mwah.